jawab, iya masih, dan Pak Soeharto tersenyum. Nah, sekarang kayaknya P4 udah nggak ada lagi ya, Prof ya? Sudah nggak ada, apalagi P4. Jadi diajarkan kalau dulu tuh, karena saya pernah menjadi pembina di Dignas itu, kaitan dengan mata pelajaran, mata kuliah Pancasila kewarganegaraan. Oke lah kalau khusus Pancasila nggak ada kewarganegaraan, sehingga diberikan ini kenegaraan di dunia gini-gini lah, Indonesia seperti ini, paling nggak ada sudah sekarang. Sejarah pun sekarang dipotong. Bahkan kemarin Maret, saya kira saudara masih ingat ya, Pak Harto sebagai figur pahlawan saja dihilangkan, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. di pagi hari ini tadi ngobrol dengan bertemu dengan dua profesor hebat dari Yogyakarta. Tadi dengan Prof. Sofyan Effendi, dan sekarang saya bersama Prof. Khailan, seorang guru besar di UGM juga, Prof ya? Di UGM. Di UGM sekarang juga. Saya di pasca sarjananya. Oke, dengan Prof. Khailan, beliau juga adalah seorang konstitusionalis ya. Jadi kalau teman-teman peminat konstitusional, peminat hukum ketatanegaraan, pasti pernah baca atau dapat kuliahnya dari Prof. Khailan. Tapi lebih ke filosofinya. Ya, Prof. Apa kabar Prof. Khailan? Alhamdulillah. Semoga sehat. Jadi teman-teman, dua profesor ya. hebat kita ini kemarin baru saja menghadiri seminar kebangsaan di Dewan Perwakilan Daerah di Senayan, Jakarta, dengan tema soal konstitusi dan juga soal Inpres 02 2023 terkait dengan pengembalian hak kepada korban pelanggaran HAM berat masa lalu, kurang lebih seperti itu. Tapi sekarang kita akan bicara dua-duanya soal undang-undang amandemen. Nah, kita pisahin antara Undang-Undang Dasar 45, UUD 45 dan Undang-Undang Amandemen. Nah, kita langsung aja dengan Prof. Khailan menggali seberapa parah atau seberapa kacaukah yang akan disebabkan dari Undang-Undang Amandemen ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera seluruh bangsa Indonesia ya. Ini alhamdulillah saya senang sekali agar semua rakyat tahu ya, bagaimana sebenarnya realitas negara kita sekarang. Di mana negara secara umum ya dasarnya adalah pelaksanaan di dalam kenegaraan dan ketatanegaraan itu pada hukum. Nah, oleh karena itu menjadi penting, vital konstitusi kita. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa konstitusi kita, Undang-Undang Dasar kita 2002, hasil amandemen itu kalau di dunia konstitusi kurang wajar lah. Lembaga ini kurang wajar. Seperti dulu Undang-Undang Dasar 45 kan, Presiden Soekarno mengatakan ini Undang-Undang Dasar sementara, karena sementara tanda petik ya. Karena apa? Baru merdeka, nanti kalau kita sudah establish, aman, lalu disempurnakan lagi. Nah, kemudian perlu seperti sekarang ada amandemen. Tapi persoalannya adalah Undang-Undang Dasar hasil amandemen ini banyak hal yang menjadi rakyat terkejut. Apa? Satu, amandemen itu kan judulnya Undang-Undang Dasar Amandemen 2002. Masih diberi 45, tapi sebenarnya itu salah. Itu sudah manipulasi historis. Lalu yang kedua, amandemen sendiri prosesnya dan hasilnya salah. Bukan kurang, salah. Baik ini ya, menurut ilmu konstitusi, Cornel Smith, KCWR dan sebagainya, saya kira para ahli hukum tahu dan bisa membuka hukum-hukum konstitusi di dunia ini ya, bahwa amandemen itu di dunia konstitusi lazimnya satu pasal. Satu pasal. Katakanlah dua, ya, tapi Amerika sendiri 26 kali satu pasal tentang HAM. Lalu ditempelkan pada yang asli, diundangkan. Nah, itu istilahnya sistem adendum. Ya. Lalu juga di berbagai negara di Eropa. Nah, konstitusi kita tidak. Tahun 99, tahun 2000, tahun 2001, tahun 2002. Nah,
hasil amandemen itu kemudian, nah, saudara-saudara sebangsa setanah air itu tahu di konstitusi kita itu pasal-pasal itu ada tanda bintang, lalu kasih tanda kurung itu berarti di amandemen. Kalau bintangnya 1 itu amandemen tahun 99, bintangnya 2 tanda kurung itu tahun 2000, bintang 3 2001, bintang 4 itu 2002. Nah, mari kita cek. Ya. Kita hitung sampai belakang. Sudah saya teliti, saya ngomong ini hasil penelitian selama hukum. 7 tahun? Iya, sejak di amandemen itu. Oh. Ya, 2003 saya terus melakukan dan itu penelitian. Bukti buku-bukunya ada. Bahkan terakhir diapresiasi MPR, kerjasama MPR bulan kemarin, baru saja. Bulan saya nggak bawa buku-bukunya. Nah, itu antara lain adalah salah. Jadi amandemen itu mestinya kan 1 pasal. Tapi kita hitung tuh 97%. Berapa pasal? Logikanya kalau sudah sekian tuh masa itu amandemen. Ini udah undang-undang baru. Ya. Berarti ini suatu gerakan manipulasi konstitusi dan makar konstitusi. Ini. Karena kalau memang itu diganti, bilang pada rakyat, umumkan pada rakyat, declare ke rakyat bahwa Undang-Undang Dasar 45 ini diganti Undang-Undang Dasar 2002, rakyat pasti berontak. Inilah yang terjadi. Nah, lalu yang kedua, bahwa Undang-Undang Dasar 2002 kalau dikatakan sekarang ini berdasar Pancasila, saya mau tanya para pakar hukum. Maaf, saya nggak pakar hukum ya, cuma karena cinta saya teliti gitu ya, dari segi filsafat hukum. Itu mana negara Indonesia yang berdasar Pancasila? Jadi kita ini sudah meninggalkan Pancasila. Saya teliti konstitusi kita itu adalah berdasar liberal. Nah, kita lihat. Satu, saya teliti dari segi historis, tokoh-tokoh ini seperti bagaimana Zimli ini membicarakan itu gimana yang baik negara kita ini. Itu ada bukunya ya. Dan kita lihat bahwa saat itu dibicarakan apakah nanti kita buat dengan sistem bikameral, monokameral, trikameral, atau yang lain. Nah, itu pernah dalam proses amandemen itu yang kemudian hasilnya sekarang kita lihat. Nah, dalam kenyataannya itu bahwa hasil amandemen itu Undang-Undang Dasar yang sekarang 2002 itu kita teliti secara berdasar hukum normatif, filsafat hukum, sama sekali tidak berdasar Pancasila. Itu jadi kalau hasil penelitian ini bukan pendapat saya tadi malam, saya tidur lalu berkonten. Iya, begitu amandemen saya meneliti itu. Dokumennya ada. Iya. Terus hasil yang terakhir ada buku. Dan tadi saya kemukakan, lalu kita kerjasama dengan MPR, diapresiasi MPR kemarin. Bulan kemarin tuh ya. Lalu ya alhamdulillah lah. Kemudian saya hanya menyajikan hasil pemikiran, hasil penelitian objektif. Ya, saya bukan hanya itu dan untuk meluruskan pandangan dari masyarakat, karena sejarah itu bisa dilihat dari kanan kiri. Ya, kadang ada penelitian yang membenarkan Gerwani, nah itu kan memprihatinkan. Penelitian ilmiah itu bayangkan. Membenarkan Gerwani coba. Misalnya. Ini mohon izin, mohon maaf. Kalau dibilang makar konstitusi atau kudeta konstitusi, itu bisa ada pasalnya nggak sih sebenarnya? Ada. KUHP itu pasal 107. Makar itu pasal sudah makar. Pasal makar ada. Termasuk konstitusi. Ya, termasuk konstitusi. Tapi ini kan sebenarnya amandemen itu kan makar konstitusi itu kan sekaligus makar negara. Makar negara. Ya, kalau melakukan makar terhadap negara itu bukan
gedungnya presiden diobrak-abrik, enggak kan ya kalau sudah negaranya diganti, filosofinya diganti, konstitusinya diganti. Nah itu sebuah makar. Nah sekarang siapa yang melakukan makar sebenarnya? Rezim. Jelas rezim. Tapi ini kan jadinya lucu, jadinya seperti jeruk makan jeruk. Bisa nggak dihukum rezimnya ketika dia melakukan makar terhadap negerinya sendiri? Ya bisa, gerakan rakyat bisa. Oh, gerakan rakyat. Jadi kan mestinya, rakyat adalah pemilik sejati dari negeri ini. Bisa saja banyak anggota DPR atau apa gitu ya. Tapi rezim ini nggak bisa. Sebenarnya udah banyak. Bapak, saudara bisa melihat ke waktu banyak sudah gerakan-gerakan rakyat yang menghendaki seperti itu. Di seluruh dunia? Enggak, di Indonesia. Di Indonesia kita enggak. Dan itu menghendaki supaya pergi ke Jakarta lalu ke MPR ya semacam ada gitu. Nah, sekarang ya kalau ini memang sudah merupakan makar, ini kan sebenarnya berbahaya sekali ya. Ya sudah fakta ini. Sudah fakta ya. Sekarang kalau misalnya saya mengatakan apa betul sekarang negara kita berdasar Pancasila? Kalau ada ahli yang mengatakan iya, mana faktanya? Nah gitu. Jadi bukan hanya ngomong, pidato ngomong, kita berdasar Pancasila, mana? Dan UUD 45. Dan ini ada upaya, kan Pancasila itu fungsinya ada dua yang paling vital. Soekarno mengistilahkan filosofische Grundslag, dasar negara. Nah ini sebagai dasar negara ini yang jelas-jelas sudah fakta hasil penelitian saya tadi. Hukum normatif saya kaji secara filosofis dan secara normatif hukum. Yang kedua, way of life. Pandangan hidup itu Pancasila ada pada setiap bangsa Indonesia. Keduanya ini sudah diupayakan dipotong, apalagi generasi milenial. Satu, ketatanegaraan sudah jelas tadi. Sudah nggak berdasar Pancasila. Yang kedua, sekarang mana upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila. Saya di Diknas itu berulang kali memperingatkan, tapi enggak. Nah, ini kan fakta. Sampai sekarang pemerintahan sudah hampir berakhir, nggak ada. Mana mata pelajaran Pancasila, mana pelajaran ketatanegaraan, nggak ada. Sejarah. Nanti lama-lama bangsa generasi kita milenial ini sudah tidak tahu lagi proklamasi, sudah tidak tahu lagi Bung Tomo, tidak tahu lagi Soeharto, tidak tahu lagi Soekarno, Sudirman. Sejarah bangsa hilang. Ini rezim sekarang. Iya. Indonesia bisa hilang. Dan nampak bahwa seakan-akan memunculkan, ya ini kok ada ciri-cirinya komunis. Nah malah itu kok malah dia. Nah, ini kan mengerikan itu. Iya kan? Ya, sebentar Prof. Jadi saya ingat tadi barusan saya baca berita tentang meninggalnya Pak Prabowo Sutejo tahun 2018. Di dalam sebuah cerita itu, di berita itu diceritain Pak Prabowo pernah Pak Soeharto di akhir ujung sebelum Pak Soeharto meninggal itu didatangi oleh Pak Prabowo dan Pak Soeharto bertanya apakah anak-anak di sekolah masih diajarkan P4. Pak Prabowo menjawab iya masih dan Pak Soeharto tersenyum. Nah, sekarang kayaknya P4 udah nggak ada lagi ya, Prof ya? Udah nggak ada, apalagi P4. Jadi diajarkan kalau dulu tuh, karena saya pernah menjadi pembina di Diknas itu, kaitan dengan mata pelajaran, mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan. Oke lah kalau khusus Pancasila nggak ada kewarganegaraan, sehingga diberikan ini kenegaraan di dunia gini-gini lah Indonesia seperti ini paling nggak ada sudah sekarang. Sejarah pun sekarang dipotong. Bahkan kemarin Maret saya kira saudara masih ingat ya. Pak Harto sebagai figur pahlawan saja dihilangkan gimana? Saya sampai ini siapa itu tokoh katanya sejarawan katanya dari Yogyakarta. Itu siapa itu? Saya ingin ketemu kalau lo enggak itu kok sampai seperti itu. Ya, dan terus tadi bilang ada ciri-ciri, ada kebangkitan dari PKI atau komunisme lah. Prof mengatakan komunisme. Kalau di channel ini kita langsung aja bilang ke PKI. Dan itu PKI specifically PKI gaya baru. It is very different from PKI di masa lalu sebenarnya. Prof melihat ada ciri-ciri kebangkitan itu melalui misalnya amandemen ini. Gitu. Atau sebenarnya ini mingle, campur-campur aja kepentingan liberal, kepentingan komunis. Ya sebenarnya gitu. Agak sulit sih itu dia ya.
Saya khawatir nanti saya kemukakan fakta ini kemudian ada yang merasa saya itu kemudian lalu kan kembalinya ke saya berarti saudara nuduh saya PKI fakta kan menjadi repot. Tapi fakta saya kira saudara tahu sendiri ya ciri-cirinya apa kala itu. Bahkan saya dengan Prof. Sofyan itu melihat ada membuat monumen-monumen itu kebetulan diambil fotonya. Nah, lalu ada semacam apa ya, pagelaran seni rakyat komunis Korea Utara. Loh, monumen itu sama dengan yang di Korea Utara. Di gambar di apa? Dekornya itu. Nah, itu terjadi di Palu Aritnya. Ya meskipun simbolis. Jadi ada sekarang dengan berbagai macam kemunculan, yaitu dengan apa rehabilitasi kayak ini dan lain sebagainya. Dan kita sebenarnya cukup sedih ya karena Inpres 02 2023 itu ya. Sekarang kalau counter itu saya mau tanya, saya orang Madiun, saudara saya, keluarga saya banyak dibantai PKI, mana ada perhatian dulu. Pemulihan hak untuk keluarga waktu Pak Selan. Pak Harto enggak masalah karena dia tidak merasa lalu memberi perhatian pada korban komunis gitu. Nah sekarang, coba, iya kan? Jadi itu satu hal yang harus dilihat lah. Jadi PKI itu sudah jelas rentetan sejarah itu menunjukkan pada bangsa Indonesia kurang apa bangsa Indonesia ya. Tahun 26 melakukan pemberontakan, diampuni mali lagi. 48. Kemudian 48 juga setelah itu. Ya. Nah, itulah yang mengerikan. 48 di daerah. Dia menjadi partai besar. Di daerah saya. Tahun 48 itu sampai gerak rakyat menangkapi. Kalau saudara tahu ya, waktu saya masih kecil, anak-anak dan ibu-ibu disendirikan. Orang yang dewasa ditangkapi, bahkan saudara saya yang kiai, ya ustadz banyak ditangkap, kemudian dimasukkan ke sumur, masukkan kamar kecil, dibantai. Soekarno mengirim Siliwangi sampai Gunung Lawu kan sebelah baratnya. Itu sampai ada seorang kiai saudara saya, tapi sekarang sudah almarhum, Pak Kiai Rokib namanya. Itu dia tertimbun karena dibantai gitu ya. Darah itu banjir darah, tapi dia selamat. Jadi dia menceritakan lewat khotbah yang mengatakan pernah mandi darah gitu, waduh. Itu kenyataan itu mana perhatian. Jadi kalau ini terus mau rehabilitasi, aduh Masya Allah. Itu apa enggak menanamkan dendam yang paling enggak di Jawa Timur itu akan membara. Nah, itu kan alhamdulillah. Kita memperingatkan seperti ini, gitu loh. Iya. Saya termasuk saudara saya jadi korban nggak menuntut apa-apa, itu sejarah. Lalu kesalahan yang fatal itu bukan masalah membantu, kalau membantu itu silahkan. Lalu keturunan PKI, silahkanlah menikmati ini, dia nggak salah apa-apa kok. Silahkan jadi PNS, jadi ini. Tapi ya harusnya memiliki tugas untuk mengembalikan dia berideologi Pancasila. Nah gitu. Saya kira itu ya. Jadi harusnya itu disadari. Dan kemudian yang kesalahan yang paling fatal itu dengan adanya Inpres itu, kemudian juga ketentuan yang lain itu berarti mengakui kebenaran PKI. Mengakui kebenaran dari komunis. Yang ingin mengganti pokoknya Pancasila waktu itu. Iya, kan jelas. Sekarang nggak usah ada gerakan, nggak usah ini. Sekarang ini ke ranah filsafat ya. Iya. Sekarang filsafatnya saja komunis itu sudah bertentangan dengan Pancasila. Saya mau tanya ahli filsafat mana? Mari diskusi tentang itu. Itu Marxisme. Nah, gitu ya. Tapi saya nggak nyinggung lain loh ya. Lalu ada yang saudaranya sangat kerat itu. Dokumennya ada, tapi wah itu kalau saya ungkapkan bahaya. Prof ini tahu banyak kan. Nah, itu loh. Ya, jadi... Tapi itu tadi.
Jadi kok mengambil suatu keputusan negara, ya apapun itu negara ya, sampai sudah itu istilahnya epistemologinya, itu membenarkan. Epistemologinya membenarkan PKI. Bahkan dulu kan mau negara mau minta maaf pada siapa. Nah sekarang keluarga saya Muslim yang dibantai, kok enggak minta maaf? Oke. Iya kan? Iya. Iya. Itu betul, sampai dulu itu di daerah saya di Madiun itu sampai menangkap kemudian dibawa berbondong-bondong ke lapangan. Aduh ngeri. Oke. Ya. Oke, Prof, harapannya apa nih, Prof? Ini sebenarnya ya. Mudah-mudahan elemen dari negara, pemerintahan yang kita yakin juga negarawan banyak sekali di elit-elit politik kita bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Prof Khailan ini. Nah, iya. Harapannya apa, Prof? Baik, saya kembali tadi bahwa marilah konstitusi kita ini. Jadi kita betul-betul kembalikan, kita konsekuen dengan, ya kalau istilah Islam itu khitoh kita. Katanya kan negara ini berdasar Pancasila. Loh, kok konstitusinya nggak berdasar Pancasila? Nah, kita kembali, iya negara apa? Mudah dalilnya itu. Silakan para ahli hukum, tertib hukum ya, dari atas sampai bawah. Guru norm Pancasila. Lalu stat fundamental norm Pancasila tercantum di pembukaan. Nah itu lalu diistilahkan stats negara fundamental norm, norma fundamental. Jadi kalau filosofinya tadi ground norm, lalu stat fundamental normnya itu segala sumber hukum di pembukaan. Lalu Grundgesetz norm, lalu jadi undang-undang dasar pasal-pasal, kemudian TAP MPR terus. Nah ini kok undang-undang dasarnya liberal. Ini negara apa? Jadi sudah kita melanggar undang-undang nomor 12 2011 tertib hukum Indonesia. Lo namanya aja tertib hukum kok tidak tertib. Jadi kembali lewat MPR ya, Prof? Iya, saya kira yang tertinggi MPR. MPR melakukan sidang. Tapi persoalannya, ini mungkin arsiteknya tatkala reformasi sudah pinter. Tapi saya dengar dulu kan gitu kan. Waktu kalau saudara masih ingat tatkala reformasi itu, wah ini antara MPR, DPR, Presiden itu sama loh. Itu tata negara mana? Trias politika aja tidak ngajarkan seperti itu. Sehingga hasilnya sekarang ini MPR itu ibaratnya manusia atau itu sudah diikat tangannya atau mungkin sudah dibuat lumpuh. Pasal 1 ayat 2 kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Nah, orang pinter saja mesti pusing ini ya. Lalu kedaulatan rakyat itu di-cover oleh siapa? Pasal 2 ayat 1 MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Apa yang saudara lihat? Ini yang apa ya? Yang bodoh saya atau gimana ya? Negara kok anggota? Ya kan? Mestinya MPR itu lembaga. Gitu loh. Amerika lembaga. Kongres lembaga. Ya. House representatif DPR Amerika lembaga, Senat kita DPD lembaga. All legislative power shall be granted and vested on Congress. Loh, jelas. Kedaulatan rakyat Amerika itu di-cover di Kongres. Ya. Which consists of terdiri atas House representatif DPR Amerika and Senat DPD-nya Amerika. Loh. Kita ini kemarin memang juga menjiplak itu, tapi diselewengkan nggak jelas gitu. Nah seperti itu harus dipenuhi. Nah kita ini sekarang kedaulatan rakyat bisa dikatakan nggak ada dan nggak jelas atau dilumpuhkan tatkala reformasi. Reformasi. Nah itu tadi pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1 kan nggak jelas. Mestinya kalau negara itu lembaga, kok anggota. Tapi kalau DPR terdiri atas anggota, nah gitu. Tapi kalau negara, ya kan, MPR terdiri atas lembaga DPR dan DPD, itu kan lembaga. Tapi anehnya di Indonesia,
DPR memiliki hak ini, bahkan termasuk membuat undang-undang. Dan mestinya ini mengontrol, mengawasi presiden. Lalu DPD kemudian juga melengkapi, tapi pasal 22, 23 tentang DPD, hak legislatif, hak pengawasan, hak anggaran diserahkan DPR. Nah, ini yang tolol siapa? Wakil rakyat dipilih melalui pemilu kok enggak ada kekuasaan. DPD maksudnya? DPD. Nah, menurut orang Jawa itu disebut pupuk bawang. Itu Pak Lanyala Mataliti. Loh, faktanya gitu loh Pak. saya bukan ngeritik, ini silakan protes ke atas. Kan kalau kita lihat sekarang Prof kan ada juga gerakan untuk merevitalisasi MPR ya terkait ini, dan harapannya mungkin itu tadi sidang umum MPR itu bisa mengembalikan ke Undang-Undang 45 ya? Iya, sebenarnya baik kok itu kalau di andai kata itu ya, itu sekaligus juga kita melakukan reformasi terhadap kelembagaan. Seperti sekarang yang pincang apa? Hukum. Mestinya hukum itu ya memang di bawah, kalau sekarang ya MA lah. MA. Jangan sekarang penegak hukum, tapi di bawah presiden. Nah, sudah itu polisi di bawah presiden. Polisi di bawah presiden itu. Ya. Oke, itu menjadi rasanya panjang sekali kalau kita ingin berbicara banyak dengan Prof Thailand. Masalah besar di negeri. Tapi gini, masih saya tambah. Selain tadi amandemen itu salah. Jadi salah. Bukan kurang, bukan ini wajar kalau kurang, salah. Jadi amandemen mestinya itu satu pasal di Amerika saat ini 97. Jadi kita ini sudah mengganti. Dan itu bisa dikatakan kategori makar. Yang kedua, bahwa negara kita itu sudah tidak berdasar Pancasila. Tadi juga dari hasil amandemennya itu. Yang ketiga, bahwa suatu konstitusi di dunia manapun itu mestinya menjelaskan the identity of nation state. Mestinya menjelaskan dan memuat identitas bangsa. Perjalanan bangsa 17 Agustus, lalu kemerdekaan proklamasi 2002 mana? Enggak ada. Lalu yang ketiga juga mestinya memuat perjalanan budaya bangsa 2002 mana? Enggak ada. Lalu juga termasuk bahwa kedaulatan rakyat mestinya vital, tapi di sini enggak. Kedaulatan rakyat dapat dikatakan dilumpuhkan atau tidak ada. Ini saya kira sudah sangat vital sekali. Sehingga sekarang yang menikmati ya memang presiden. Maka menjadi aneh tata negara di Indonesia. Para legislatif harusnya mengawasi presiden. Kok sekarang ngumpul di presiden. Sering setuju. Nah karena dikasih hadiah. Terakhir PAN masuk mengumpul dukung presiden. Kasih Menteri Perdagangan. Nah kan gitu. Nanti kalau PKS mau ya nanti Demokrat mau. Nah ini tata negara mana, kan nggak ada seperti itu loh. Mestinya itu istilahnya itu checks balances, ya ini enggak. Jadi yang sekarang kan sudah mencerminkan wakil kita itu nggak mikir rakyat. Nah ini sudah jelas fakta tata negara di pusat seperti ini. Oke, baik teman-teman, tentu saja kita tidak ingin Indonesia menjadi negara gagal, tapi juga jangan membiarkan ke arah ke sana ya, karena kalau kita lihat dari penjelasan dari guru besar kita Prof Thailand yang melakukan penelitian sejak 2003 tentang undang-undang amandemen UUD amandemen itu, ini arahnya justru makin menuju ke negara banyak gagal. Problema yang waduh. Iya. Semua kekacauan ini bisa mempercepat kita menjadi negara gagal. Tentu kita harus segera menyelamatkannya. Bisa. Itu jangan lupa untuk terus men-share konten-konten seperti ini ke kerabat Anda, ke semua teman-teman Anda supaya makin banyak yang paham bahwa kita tidak lagi berdasarkan Pancasila. Iya. Right? Dan kedaulatan rakyat kita enggak jelas. Bahkan dapat dikatakan hilang. Kedaulatan rakyat telah hilang. Ini keras sekali dari Prof. Tapi itulah kenyataannya. Baik Prof, waktunya sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin ada yang agak tersinggung, maksud saya tidak demikian. Justru saya menunjukkan kecintaan rakyat kepada rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia serta negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila.
Dan perlu ditekankan bahwa apa yang dipaparkan Prof. Kailan adalah berdasarkan hasil penelitian, akademis penelitian selama ini. Jadi tentu saja ini dapat dipertanggungjawabkan. Nah, oke. Baik Prof, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat teman-teman konten ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih.